Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Saya Ivo Lisnawarni Purba, mahasiswa S2 Pendidikan Dasar Angkatan Ketiga, ingin mempresentasikan hasil dari analisis saya untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah Desain Instruksional dan Aplikasi Pembelajaran PPKN Sekolah Dasar. Dosen pengampu adalah Bapak Afandi. Berikut presentasi saya, di mana di sini adalah mempresentasikan tentang analisis perbandingan modul ajar PPKN Sekolah Dasar, di mana modul ajar yang lama itu adalah modul ajar yang dibuat oleh teman rekan saya di SD, dan modul ajar baru adalah modul yang sudah saya perbaiki. Berikut adalah analisis perbandingan modul ajar PPKN SD, di mana di sini terdapat perbandingan dua modul ini. Nanti akan saya paparkan saya buat berdasarkan 20 indikator penilaian dari deep learning, di mana modul ajar ini adalah modul ajar di tahun 2025-2026 pada pelajaran PPKN untuk fase B kelas 3. Materinya adalah, topiknya adalah tentang hak dan kewajiban di keluarga dan di sekolah. Ini adalah identitas kedua modul, di mana modul A adalah modul lama, modul B adalah modul baru. Di modul A itu nama gurunya adalah Maria Simorangkir SPD. Topiknya hak dan kewajiban dalam keluarga dan sekolah. Modelnya adalah problem based learning dan waktunya 2 kali 35 menit. Di modul B, yaitu modul yang baru yang sudah diperbaiki, di situ adalah nama gurunya adalah Ivo Lisnawarni Purba, saya sendiri, sekolah SD Metodis Pancur Batu. Topiknya adalah aturan sekolahku, ada di bab 2. Model yang dipakai adalah model problem based learning, deep learning, dan diferensiasi, di mana waktunya adalah 2 kali 35 menit. Indikatornya adalah indikator penilaiannya ada 20. Di sini saya klasifikasikan indikator penilaian yang pertama sampai yang keempat, yaitu pondasi pembelajarannya. Penilaian yang pertama pada pencapaian pembelajaran di modul A fokus pada hak dan kewajiban, sementara di modul B itu adalah lebih luas, yaitu mencakup aturan sekolah, hak, kewajiban, dan diferensiasi konten. Pada penilaian yang kedua, indikator penilaian yang kedua yaitu tujuan pembelajaran, di mana modul A di situ dilampirkan ada 3 tujuannya, yaitu ada C2, C3, dan C4. Sementara di modul B ada 3 tujuan juga, yaitu C2, C3, C4 yang HOTS, di mana keduanya mencakup HOTS, namun modul B itu adalah lebih eksplisit. Yang ketiga, kompetensi awal. Pada modul A menyebutkan kompetensi awal secara singkat, sementara di modul B lebih rinci, yaitu mencakup pengetahuan awal, minat, dan latar belakang siswa. Yang keempat adalah profil kelulusan. Di modul A, profil kelulusannya itu adalah kewarganegaraan, penalaran kritis, kolaborasi. Sementara di modul B itu adalah ditambahkan atau ada penambahan dimensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah indikator 5-8. Saya cakupkan dia dalam desain kegiatan pembelajaran. Yang kelima adalah kegiatan pendahuluan. Pada modul A terdapat salam, doa, persepsi selama 10 menit. Sementara di modul B itu lebih kaya atau lebih banyak, yaitu diagnostik non-kognitifnya, ada lagu nasionalnya, ada ice breaking dan teknik stop, serta ada kesepakatan kelas. Yang keenam yang di situ adalah sintaks PBL-nya. Pada sintaks PBL, kedua modul menggunakan 5 sintaks PBL secara lengkap. Namun pada modul B itu lebih detail dan setiap langkah dengan integrasi KSE dan prinsip deep learning. Yang ketujuh, diferensiasi pembelajaran. Pada modul A tidak ada diferensiasi eksplisitnya. Sementara di modul B itu ada diferensiasi konten dan proses, di mana siswa memiliki kemampuan rendah mendapat bimbingan lebih intensif.
Yang kedelapan, ada di situ adalah kegiatan penutup. Pada modul A, terdapat LKPD individu, refleksi, dan apresiasi. Sementara di modul B, terdapat simpulan siswa, refleksi, ada 3 pertanyaan, info pertemuan berikutnya, dan doa bersama. Selanjutnya adalah indikator 9-11, saya simpulkan dalam penggunaan media dan teknologi. Untuk yang ke-9, penggunaan teknologi di modul A dan modul B, di situ adalah di modul A hanya mereferensikan YouTube secara umum, sementara di modul B menyertakan tautan spesifik untuk setiap media. Pada analisis TPEC, di modul B lebih unggul dalam integrasi teknologi, di mana penggunaan word wall sebagai game edukasi interaktif dan PowerPoint sebagai media penguatan materi mencerminkan pendekatan TPEC yang lebih matang. Selanjutnya adalah indikator 12-14, saya simpulkan pada pendekatan deep learning. Yang pertama yaitu yang ke-12 adalah prinsip mindful learning. Di modul A tidak tercantum secara eksplisit, sementara di modul B diterapkan melalui teknik STOP, yaitu take a deep breath, observe, dan proceed, dan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang ke-13 adalah prinsip meaningful learning-nya. Di modul A, pemahaman bermakna dicantumkan sebagai pernyataan, sementara di modul B, itu diintegrasikan dalam setiap sintaks pembelajaran secara eksplisit. Yang ke-14 yaitu prinsip joyful learning, di mana di modul A tidak ada aktivitas khususnya, sementara di modul B terdapat ice breaking, tepuk lampu merah, dan tepuk 1, 2, 3, 4, 5 menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan. Selanjutnya adalah indikator ke-15 sampai ke-16, saya simpulkan ke dalam kompetensi sosial emosional atau KSE. Di modul A tidak mencantumkan KSE secara eksplisit. Kolaborasi hanya disebutkan dalam dimensi profil lulusan. Sementara di modul B, di situ terdapat KSE, di mana KSE terintegrasi penuh dalam setiap sintaks, yaitu yang pertama ada kesadaran diri, yaitu teknik STOP, dan kesepakatan kelas. Yang kedua ada kesadaran sosial, yaitu diskusi kelompok. Yang ketiga ada manajemen diri, yaitu presentasi. Dan yang keempat ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah indikator yang ke-17 sampai ke-18, saya simpulkan ke dalam asesmen dan penilaian. Asesmen di modul A, penilaian sikap terdapat di observasi rubrik. Penilaian pengetahuannya ada secara tertulis, di mana skornya ada 1 sampai 4. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan ada di presentasi. Sementara di asesmen modul B terdapat 4, yaitu yang pertama asesmen diagnostik ada di awal pembelajaran. Yang kedua observasi sikap dan kinerja ada di proses pembelajaran. Yang ketiga ada tes tertulis dan kisi-kisi soal, yaitu ada di akhir. Dan yang keempat ada pengayaan dan remedial berdasarkan KKTP. Di sini bisa disimpulkan bahwa modul B itu lebih komprehensif, yaitu mencakup asesmen awal, proses, dan akhir dengan tindak lanjut yang jelas. Indikator yang terakhir yaitu indikator ke-19 dan ke-20, saya simpulkan ke dalam refleksi guru dan lintas disiplin. Pada refleksi guru, di modul A tidak mencantumkan panduan refleksi guru. Sementara di modul B menyediakan 7 pertanyaan refleksi guru yang mendalam, yaitu mencakup evaluasi proses, kreativitas mengajar, dan rencana perbaikan ke depannya. Dan selanjutnya adalah lintas disiplin ilmu, di mana di modul A tidak ada integrasi lintas disiplinnya, sementara di modul B mengintegrasikan 3 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, ada di membaca dan menulis, di pelajaran seni yaitu identifikasi gambar, dan pelajaran pendidikan agama yaitu akhlak terpuji. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa refleksi guru adalah ciri khas deep learning yang membedakan modul B secara signifikan. Maka yang terakhir adalah kesimpulan yang dapat saya ambil, yaitu di mana kesimpulan bisa kita ambil dari perbandingan 20 indikator deep learning. Di sini saya lampirkan tabelnya. Maka dapat disimpulkan bahwa
Modul B, yaitu modul yang baru, lebih unggul secara keseluruhan, di mana di dalamnya mengintegrasikan deep learning, KSE, diferensiasi, TPEC, lintas disiplin, dan refleksi guru secara eksplisit. Modul A solid sebagai modul PBL dasar, namun belum mencerminkan pendekatan deep learning secara menyeluruh. Pada modul A, PBL dasar dan asesmen ada hanya 3 aspek, tanpa KSE atau diferensiasi, sementara di modul B sudah mencakup deep learning penuh, yaitu ada KSE terintegrasi, ada diferensiasinya, dan ada refleksi gurunya. Sekian presentasi saya, Pak. Semoga berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.